Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat perintah atau coding dari tombol simpan pada form pasien. Jadi di sini kalau kita lihat form data pasien ini itu sudah bisa dieksekusi atau sudah bisa dijalankan dengan ada beberapa tombol di sini, yaitu tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan tombol reset. Di tombol simpan ini saya sudah membuatkan coding dan sudah bisa menyimpan data ke database. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan dengan membuat coding pencarian data ya, atau search. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ya satu buah text box ya. Jadi satu buah text box ini adalah teks yang digunakan untuk melakukan pencarian data. Jadi sistem pencarian data di sini yaitu berdasarkan karakter ya. Nah, di sini ada dua field nanti yang saya sudah siapkan ya sebagai opsi pencarian, baik itu melakukan pencarian berdasarkan nomor pasien maupun berdasarkan nama pasien. Jadi cara untuk melakukan pencarian data di sini nantinya yaitu cukup menuliskan di sini nomor pasien ya atau menuliskan nama pasien. Lalu ketika kita sudah tulis, maka kita bisa klik OK untuk menampilkan data di text box di sini. Nah, seperti itu nanti logika pencariannya. Oke, langsung saja kita buat codingnya di listing pencarian. Kita kembali ke Visual Basic-nya. Jadi di sini ya. Jadi yang pertama saya harus buatkan terlebih dahulu coding untuk di listing pencarian. Jadi tinggal kita double klik di sini di text boxnya ya, kita double klik. Setelah masuk ya, setelah masuk di text editor atau di bagian pembuatan coding, pastikan teman-teman berada di teks cari ya. Jadi ini nama text boxnya tadi dengan berada di event change ya, seperti itu. Nah, listingnya di sini yaitu adalah kita memulai dengan set RS-nya, RS pasien ya, sama dengan new adodb.recordset seperti itu. Jadi ini untuk memulai pembuatan coding untuk pencarian seperti itu. Setelah di situ, setelah kita membuat konstruktor menset record setnya, selanjutnya di sini kita buat listing pencariannya rs pasien .open ya. Lalu di sini kutip 2. Nah, lalu diikuti dengan perintah SQL untuk pencarian data atau perintah untuk menampilkan data di SQL query, yaitu select bintang from, nama tabelnya yaitu tabel pasien where ya. Jadi kita melakukan pencarian berdasarkan apa ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di database-nya ya, saya melakukan pencarian berdasarkan field nomor pasien. Saya copy saja ya, supaya penulisannya pas atau benar ya. Artinya kita tidak ragu lagi dengan penulisan nama filenya di sini. Nah, kita melakukan pencarian berdasarkan perintah SQL query select ya, dengan kondisi like di sini. Nah, kondisi like seperti ini. Oke, jadi diikuti dengan tanda persen. Lalu di sini ya simbol dan lalu nama text boxnya yaitu teks cari titik teks. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup ya, tutup simbol dan
lalu spasi, kutip 2, persen, lalu kutip 1. Jadi kita lihat urutannya ya. Jadi simbol dan ini untuk menutup simbol dan yang di sini, lalu kutip 2 ini untuk menutup kutip 2 yang di sini, persen ini untuk menutup persen yang di sini, lalu yang terakhir yaitu kutip 1 menutup kutip 1 yang ada di sini, karena kita membuka lalu harus menutup di sini. Nah, setelah itu ini baru melakukan pencarian dengan satu kondisi atau satu field, satu option, yaitu berdasarkan nomor pasien. Lalu bagaimana ketika saya menyiapkan dua opsi? Jadi artinya user nanti bisa menggunakan program ini dengan menggunakan sistem pencarian. Itu ada opsi yang kita berikan, baik melakukan pencarian berdasarkan nomor pasien maupun field yang lain seperti nama pasien. Maka di sini saya harus membuatkan kondisi OR. Nah, lalu saya berikan pilihan where untuk nama field yang kedua yaitu nama pasien. Jadi saya copy lagi, lalu kembali ke VB-nya, saya paste di sini ya. Like ya, seperti itu. Lalu diikuti simbol persen, tip 2, lalu simbol dan di sini sama, yaitu teks cari titik teks ya, seperti itu. Lalu ditutup lagi simbol dan ya, simbol. Oke, setelah itu ditutup lagi kutip 2. Nah, kutip 2 ini dari mana? Yaitu pembukanya tadi di sini sebelum select ya. Seperti itu. Lalu koma, panggil nama koneksinya yaitu koneksi DB, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita memberikan perintah SQL query-nya untuk menampilkan data atau pencariannya, dilanjutkan di sini dengan logika bahwa if not ya, rs pasien dot end of file EOF ya, EOF ini adalah end of file, maka nah di sini set data grid 1 dot data source sama dengan nama RS-nya. Nah, gini. Nah, artinya bahwa jika melakukan pencarian mulai dari baris pertama sampai end of file, artinya sampai baris terakhir, ketika data yang kita ketikkan di teks pencarian itu ada, maka akan di-set di data grid, akan ditampilkan di data grid. Seperti itu ya. Oke. Nah, makanya di sini set data grid 1, data grid, nama data gridnya dot data source sama dengan rs pasien, seperti itu. Di sini saya panggil edit grid. Setelah itu kita exit sub ya, artinya untuk menutup satu blok perintah ini. Lalu di sini adalah menutup, karena kita menggunakan if, lalu harus kita tutup juga di sini dengan menggunakan end if, seperti itu. Oke, nah setelah itu kita buat lagi di sini logika if teks cari titik teks sama dengan kosong. Oke, dan seperti itu, maka kita panggil call tampil data, artinya kita refresh kembali set data grid data source sama dengan rs pasien. Di sini panggil kembali edit grid lalu end if, seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintah untuk memilih ya, memilih data dengan berdasarkan karakter, seperti itu. Oke, kita simpan, coba kita jalankan ya. Kita panggil data pasien
Jadi logikanya di sini tinggal kita mengetik ya berdasarkan nomor pasien atau berdasarkan nama pasien. Jadi ada dua opsi tadi. Contoh saya mencari berdasarkan pasien 001. Saya tulis P001. Nah, maka yang ditampilkan di data grid hanya satu data, yaitu pasien 001, yaitu P001. Jadi yang di set di sini hanya satu data atau satu record itu, yaitu nomor pasien P001. Oke. Nah, ketika kita kosongkan kembali maka akan ditampilkan kembali semua datanya seperti itu. Nah, itu tadi berdasarkan nomor pasien. Nah, bisa juga di sini berdasarkan nama pasien. Contoh mutmainnah gitu. Jadi saya hanya menulis beberapa karakter huruf, maka data yang ditampilkan sesuai dengan teks atau karakter yang kita tulis. Nah, di sini mut ya, maka ditampilkan nama yang memuat atau yang mengandung huruf MUT. Seperti itu. Ternyata di sini hanya satu, yaitu mutmainnah. Jadi seperti itu listing atau coding ya untuk melakukan pencarian berdasarkan karakter. Seperti itu. Nah, setelah kita cari, contohnya tadi mutmainnah, setelah kita tampilkan seperti ini, kita temukan datanya kita akan tampilkan di text box atau kita akan lempar ke text box. Nah, seperti itu lagi logika berikutnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu tombol. Nah, tombol ini nanti fungsinya adalah setelah melakukan pencarian data yang kita temukan itu ditampilkan di data grid, maka kita akan lempar atau kita akan tampilkan ke text box dengan cara mengklik atau menekan tombol OK ini. Jadi pada saat ditekan tombol OK ini, maka data yang tampil di sini itu akan ditampilkan di text box. Oke, bagaimana cara selanjutnya? Yaitu adalah membuatkan codingnya pada tombol OK tersebut ya. Jadi kita tinggal double klik saja di tombol OK ya, seperti itu. Yang pertama saya buat logika dulu, if text cari titik teks sama dengan kosong ya, seperti ini, dan ditampilkan message box ya, pilih data yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini, kita tutup, koma, VB exclamation, koma, kutip 2, pesan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu teks cari set fokus. Jadi kembali set fokusnya ke teks cari. Oke. Nah, di sini dilanjutkan exit sub, lalu di bawahnya else, artinya selain ketika teks cari terisi, maka dilanjutkan di sini, yaitu adalah if rs pasien dot state sama dengan add state open, dan nah di sini kita berikan logika rs pasien titik close. Jadi kita tutup kembali, lalu kita buka di bawahnya. Oke. rs pasien dot open. Nah, maka di sini kita buka kembali dengan diikuti perintah SQL query untuk menampilkan data, yaitu select. Nah, sebenarnya sama di sini perintahnya tadi ya, tinggal kita melanjutkan perintah yang ada di tombol cari, di teks cari tadi ya, seperti itu. Nah, kita cari. Nah, ini ya, select seperti itu. Jadi bisa kita copy ini sampai terakhir untuk lebih cepatnya ya, gitu. Oke, saya kembali tadi. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Jadi sama perintahnya ya di situ. Nah, di sini if not sama ya, rs pasien dot end of file, maka nah di sini tx, jadi teks
nomor pasien titik teks itu diisi dengan sama dengan RS pasien tanda seru ya, tanda seru, dan diikuti dengan nama filenya di sini ya. Nama filenya adalah nomor pasien. Saya copy, saya paste di sini. Nah, jadi artinya bahwa ketika data yang kita cari ditemukan, maka kita akan tampilkan di text box berdasarkan data yang ada di table. Jadi data yang ada di table yaitu nomor pasien. Jadi di sini logikanya adalah isi dari nomor pasien itu akan tampil di teks nomor pasien seperti itu. Atau logika kebalikannya bahwa teks nomor pasien diisi oleh data nomor pasien seperti itu. Nah, begitu seterusnya sampai field terakhir. Nah, field yang selanjutnya yaitu teks nama. Gitu ya. Teks nama titik teks sama dengan RS pasien tanda seru, lalu diikuti dengan nama filenya. Ya, saya copy. Nah, di sini selanjutnya teks, bukan teks ya. Yang ketiga yaitu adalah combo jenis kelamin titik teks sama dengan RS pasien tanda seru, diikuti lagi dengan filenya yaitu saya ambil di tabelnya lalu saya paste di sini. Seterusnya yaitu umur ya, teks umur titik teks sama dengan RS pasien tanda seru, filenya, nama filenya saya copy, saya paste seperti itu. Teks alamat, teks alamat titik teks RS pasien tanda seru, nama filenya yaitu alamat pasien, saya copy, saya paste. Saya lanjut di teks terakhir yaitu teks telepon titik teks sama dengan RS pasien tanda seru, lalu nama filenya saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi logikanya bahwa data yang berasal di table ya, yang berasal dari table yang di sebelah kanan sama dengan ini, itu akan ditampilkan berdasarkan text box yang ada di sebelah kiri teks tersebut. Nah, setelah itu bahwa selanjutnya itu kita set data grid titik data source sama dengan RS pasien. Nah, seperti ini. TX cari titik teks sama dengan dikosongkan call tampil data. Nah, seperti ini. Nah, with data grid 1 and with, nah seperti ini. Lalu di bawahnya adalah edit grid. Oke, jadi saya rasa cukup seperti itu ya, bahwa di sini setelah ditampilkan datanya kita refresh kembali data yang ada di data grid. Oke, nah di sini kita tutup and if karena kita menggunakan di sini if ya. Nah, kalau if ini itu tidak perlu kita tutup karena di sini hanya satu baris ya. If dan ya. If lalu di sini dan lalu diikuti dengan eksekusinya ya. Sedangkan di sini if lalu di sini dan lalu di baris berikutnya kita memberikan eksekusinya, maka itu kita harus tutup ya. If seperti itu. Oke. Nah, terus ada if yang pertama kita harus tutup juga di sini and if. Oke. Jadi seperti itulah perintah untuk menampilkan data dari table ke text box ya. Coba kita jalankan.
data pasien. Jadi pertama kita harus cari dulu ya. Contoh tadi pasien atas nama Mutmainnah. Setelah di set atau ditampilkan di data grid, kita klik OK. Nah, maka datanya Mutmainnah akan tampil di sini. Ya, di text box seperti itu. Jadi langkah yang pertama kita harus lakukan, kita cari dulu data ya, data yang mana kita harus tampilkan ke text box untuk dilakukan entah itu kita mau lakukan pembaharuan atau pengeditan data atau kita mau hapus datanya gitu. Jadi ibaratnya di sini ketika ada data 100 atau 1000 data, otomatis kita harus cari dulu data yang mana kita mau hapus atau data yang mana kita mau edit atau update seperti itu. Maka kita harus siapkan di sini pencarian untuk memudahkan, daripada di sini kita harus scroll. Kalau sudah ribuan data atau ratusan data atau ribuan data, maka proses pencariannya pun akan lama ketimbang kita harus menggunakan di sini pencarian berdasarkan karakter. Ketika data ditemukan, kita klik OK, lalu kita tampilkan di sini. Setelah ditampilkan di sini, ada dua pilihan, apakah kita mau edit atau kita mau hapus, seperti itu. Oke, nah di sini tombol edit dan tombol hapus itu belum berfungsi karena kita belum memberikan coding seperti itu. Oke. Jadi saya rasa itulah proses pembuatan coding untuk pencarian data di Visual Basic 6.0 dan bagaimana cara menampilkan data dari database atau dari table ke text box yang ada di Visual Basic.